Di SMK Negeri 5 Pangalengan, ada salah satu siswa yang dijuluki si kutu buku. Ia adalah Jihan, siswa kelas 10 pemasaran. Karena sikap dia yang sok pintar dan ambis, Jihan pun dibully oleh Ajka, Revani, Reisa, Mila, dan Rani. Setelah bel pulang berbunyi, Jihan mengembalikan buku yang ia pinjam ke perpustakaan. Namun, dia malah dihadang oleh geng pembuli. Kenapa lo gak pernah mau gabung sama kita? So misterius, so pintar. Di kelas juga lo jangan bicara so bisu lah. Udahlah, mending kita pulang aja daripada ngomong sama sekutu buku. Saat Neng Wanti sedang menunggu ayahnya menjemput, tapi dia malah mendengar keributan, dan ternyata itu adalah Jihan yang baru saja dibully. Maaf ya gak bisa bantuin kamu, cuman bisa liatin doang. Makasih ya udah perhatian sama aku. Sebenarnya aku juga udah capek dibully terus sama mereka. Mereka juga agak ngerasain apa yang aku rasain. Aku cuman bisa diam pas lihat Jihan dibully begitu. Aku merasa bersalah karena aku cuman bisa lihat dari kejauhan, sama cuman bisa berdoa agar dia tidak diapa-apain sama mereka. Keesokan harinya, Jihan sedang duduk di kelas dan sedang membaca. Tiba-tiba, geng pembuli datang. Hei, itu buku, jangan loyo dong. Lemes banget sih kayak belum makan ke sampah. Bukannya emang udah kayak gini terus, kasihan deh. Saat Jihan sedang menuju ke kelas, ia malah dihadang oleh geng pembuli. Itu ada si kutu buku yang hobinya suka sembunyi di perpus. Jangan buru-buru kayak gitu deh, kayak dikejar setan aja. Lo lari dari kita, Buku apa nih? Dasar kutu buku. Hei, ada apa ini? Kalian sadar gak kalian hampir mencelakai teman kalian? Ibu kecewa sama kalian. Kalian tahu, ini itu bukan bahan bercandaan. Kamu tidak apa-apa. Ibu sudah marahin mereka berempat. Ibu pastikan tidak akan ada lagi kejadian seperti ini. Ayo kita pergi dulu ke tempat yang lebih tenang. Jihan dan Neng Wanti mendengar kabar Ajka kecelakaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian mau apa kesini? Kata budara kamu udah gak masuk 2 hari karena kecelakaan sampai motormu juga rusak. Jadi kita kesini inisiatif untuk menjenguk kamu. Kok kalian masih mau menjenguk gue sih, padahal gue udah jahat sama kalian, terutama sama lo, Jihan. Aku yakin semua manusia bisa berubah dan bertanggung jawab atas kesalahan yang ia pernah buat. Aku tidak punya rasa dendam pada kalian. Aku janji aku akan berubah. Kalau bisa, terima aku kembali menjadi temanmu. Mungkin ini saatnya aja bahwa menjadi kuat itu bukan malah menindas orang lain, tapi berani menutupi kesalahan sendiri. Jadi sebenarnya juga aku udah memaafkanmu dan menerimamu sebagai temanmu. Dan mereka pun melanjutkan obrolannya dan saling memaafkan. Keesokan harinya, Jihan sedang membaca untuk persiapan ulangan, tetapi geng pembuli datang untuk memintai PR.
Selesain PR matematika lo sama Salim di sini. Bukannya ini tugas individu kan? Kenapa kalian mau mengambil? Seharusnya kalau tugas kelompok aku bisa kasih ke kalian. Ih, pelit juga ya. Pasti lo pelit begini gara-gara kemarin kita udah bully lo ya? Udahlah, jangan paksa dia terus, kasihan juga dia udah ngerjain PR semalaman. Kalian kenapa malah menyontek? Waalaikumsalam. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan beberapa quotes untuk hari ini. Teman sejati bukan yang datang saat kita senang, tetapi yang selalu ada saat kita susah. Minta maaf dan memaafkan bukan kelemahan, tetapi itu awal dari keberanian dan persahabatan sejati. Setelah mendengar kata-kata dari Budera, mereka pun tersadar dan merasa bersalah. Dan mereka pun langsung meminta maaf. Maaf ya Jihan, kita semua udah jahat sama kamu. Kita semua tahu itu hal buruk bagimu. Iya maaf Jihan, gue cuma ikut-ikutan padahal hal itu yang paling merugikan. Gue juga minta maaf ya. Gue juga minta maaf karena dulu pernah bully lo. Gue juga minta maaf ya Jihan. Dulu saya pernah merasa sendirian, dari SD, SMP, bahkan hingga SMA. Saya dibully, mungkin saya rasa penderitaanku akan berakhir sekarang, karena saya sudah temukan teman, orang yang mau minta maaf sama aku, orang yang telah membuli aku, jadi masa suramku itu akan berakhir sekarang. Saya rasa tidak ada lagi yang mau berteman denganku, itu kini telah usai. Jadi saya terima minta maaf kalian, dan semoga di kedepannya saya harap tidak ada lagi korban bullying seperti aku. Dan Jihan pun memaafkan mereka berlima. Geng pembuli pun merasa nyesel karena selama ini mereka udah ngebully orang yang sebaik Jihan. Keesokan hari dan hari-hari berikutnya mereka pun menjadi bersama-sama. Sahabat sejati adalah orang yang dulunya pernah menyakitiku dengan ejekan, namun kini justru menjadi tempatku berbagi dari rasa benci dan perlakuan buruk dulu. Tumbuhlah ikatan yang tulus, mengajarkan bahwa persahabatan indah bisa lahir dari awal yang paling sulit sekalipun.